Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku semuanya. Kali ini kita berjumpa kembali dengan Bu Iva dalam keadaan yang sehat walafiat. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini kita belajar tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Muatan bahasa Indonesia tujuannya adalah gagasan pokok, yaitu topik yang dibahas pada suatu teks. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau informasi tambahan pada suatu bacaan. Cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dengan membaca teks dengan cermat, mencermati kalimat pertama hingga kalimat terakhir pada setiap paragraf. Temukan kalimat utama dan kalimat penjelas dalam suatu paragraf. Perhatikan paragraf berikut ini. Batik merupakan kain tradisional Indonesia. Batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malem atau lilin yang dipanaskan. Kain batik berasal dari Pulau Jawa. Seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa. Beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisionalnya. Misalnya, batik Bali. Pada paragraf ini, kita temukan satu kalimat utamanya ada di awal, yaitu batik merupakan kain tradisional Indonesia. Sedangkan kalimat penjelasnya ada di kalimat kedua, kalimat ketiga, keempat, dan kelima. Gagasan pokok dari paragraf tersebut, batik merupakan kain asli Indonesia. Sedangkan gagasan pendukungnya ada di kalimat pendukung. Terdapat pada kalimat ke, 2, 3, 4, dan 5. Sekarang kita pelajari materi IPS. Bentuk-bentuk keragaman di Indonesia. Keragaman suku bangsa. Suku bangsa adalah sekelompok golongan yang hidup bersama di suatu tempat dan memiliki ciri-ciri budaya yang sama. Perempuan suku Bali memakai kebaya dalam kehidupan sehari-hari. Mereka membuat anyaman sebagai tempat sejajan secara bergotong royong. Contoh suku bangsa di Indonesia. Pulau Sumatera ada suku Batak, Minangkabau, Aceh. Di Pulau Jawa dan Bali ada suku Jawa, Sunda, Betawi, dan Bali. Pulau Kalimantan ada suku Dayak, Banjar, Melayu. Di Sulawesi ada suku Bugis, Minahasa, dan suku Buol. Di Kepulauan Nusa Tenggara ada suku Sasak, suku Sumba, suku Dawan. Sedangkan di Kepulauan Maluku dan Papua ada suku Tobelo, suku Dani, dan suku Asmat. Keragaman bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan oleh manusia. Bahasa yang digunakan setiap suku bangsa berbeda-beda. Contoh bahasa daerah. Bahasa Batak digunakan orang di Sumatera Utara. Sedangkan bahasa Sunda dipakai di Jawa Barat. Bahasa Betawi dipakai di DKI Jakarta. Keragaman rumah adat. Setiap provinsi di Indonesia memiliki rumah adat yang berbeda. Rumah adat Tongkonan ada di Sulawesi Selatan. Rumah Joglo ada di Jawa Tengah. Rumah Gadang di Sumatera Barat. Honai ada di Papua. Keragaman tari. Tari adalah salah satu bentuk kesenian yang memadukan antara gerakan tubuh dan iringan musik. Contohnya tari kecak di Bali. Tari cendrawasih juga masih di Bali. Tari perang dari Papua. Tari jaipong dari Jawa Barat. Keragaman pakaian tradisional.
Pakaian adat atau pakaian tradisional merupakan pakaian khas suatu daerah yang biasanya dipakai dalam acara adat. Contohnya, bundo kenduang dipakai oleh orang Sumatera Barat, beskap Jawa Tengah, dan payas di Bali. Keragaman senjata tradisional. Senjata tradisional digunakan sebagai pelengkap pakaian adat. Contohnya, ada rencong dari Aceh, keris dari Jawa, tombak trisula dari Sumatera Selatan. Keragaman alat musik tradisional. Setiap provinsi memiliki alat musik tradisional. Cara memainkan alat musik tradisional pun beragam. Contoh alat musik tradisional ada tambo dari Aceh, angklung dari Jawa Barat, dan tifa dari Papua. Cara benda menghasilkan bunyi. Alat musik tradisional di Indonesia sangat beragam. Alat musik tersebut menghasilkan bunyi yang berbeda-beda. Bunyi yang dihasilkan berasal dari benda yang bergetar dalam alat musik tersebut. Alat musik yang dipukul, misalnya gong dan gendang. Alat musik yang ditiup, ada trompet dan seruling. Digesek, yaitu biola dan rebab. Dipetik, ada gitar dan kecapi. Sekarang kita pelajari matematika. Bangun segi banyak. Bangun datar yang seluruh sisinya dibatasi garis lurus disebut segi banyak. Segi banyak paling sedikit memiliki 3 sisi. Berikut ini adalah contoh segi banyak. Contoh bukan segi banyak. Bangun datar di atas sisinya tidak dibatasi garis lurus. Nama segi banyak disesuaikan dengan banyak sisinya. Segitiga sisinya ada 3, segi 4 memiliki 4 sisi, segi 5 memiliki 5 sisi. SPDP, dasar-dasar gerakan tari. Salah satu unsur utama dalam tari adalah gerakan tubuh. Gerak tubuh dalam tari berfungsi untuk mengekspresikan suasana atau tema dalam tari. Contohnya, tari Bambangan Cakil menceritakan perang antara kesatria dan raksasa. PPKN, kerjasama dalam keberagaman. Perbedaan bukanlah penghalang untuk melakukan sebuah kerjasama. Kerja bakti adalah sebuah kegiatan yang dilakukan bersama-sama. Contohnya, membersihkan lingkungan. Festival budaya adalah acara yang menampilkan kebudayaan dari seluruh provinsi di Indonesia. Contohnya, Festival Tari di Lumajang, Jawa Timur. Perambatan bunyi. Bunyi dapat merambat melalui 3 jenis media, yaitu benda padat, cair, dan gas. Namun, bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa karena tidak memiliki media yang dapat merambatkan bunyi. Bunyi merambat melalui benda gas. Suara merambat melalui udara. Udara termasuk benda gas. Bunyi merambat melalui benda padat. Suara merambat melalui benang kasur. Benang kasur adalah benda padat. Bunyi merambat melalui benda cair. Suara merambat melalui air di dalam tong. Air adalah benda cair. Perbedaan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah topik yang dibahas pada suatu teks. Gagasan pokok adalah inti dari paragraf, seperti pada bacaan berikut ini. Yang termasuk gagasan pokok adalah suku Palembang menggunakan bahasa asli Palembang. Sedangkan gagasan pendukungnya adalah selain suku Palembang menggunakan bahasa asli Palembang. Segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Segi banyak beraturan adalah segi banyak yang sisi-sisinya sama panjang dan sudut-sudutnya sama besar. Contohnya, segitiga sama sisi, persegi, segi 6 beraturan.
Gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran adalah cara menuangkan informasi yang diperoleh ke dalam bentuk diagram. Reog Ponorogo. Reog Ponorogo berasal dari Ponorogo, Jawa Timur, adalah gagasan pokoknya. Sedangkan gagasan pendukungnya adalah Singa Barong dan isi cerita Reog Ponorogo. Pentingnya persatuan dan kesatuan. Bangsa Indonesia memiliki keragaman suku bangsa, bahasa, sosial, dan budaya. Oleh karena itu, bangsa Indonesia memerlukan persatuan agar menjadi bangsa yang kuat. Sikap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, menghormati teman yang beribadah, tidak membeda-bedakan teman yang berbeda suku, menghormati teman yang sedang menyampaikan pendapat, menghormati keragaman budaya lain, serta meminta maaf jika melakukan kesalahan. Keragaman sosial dan budaya di daerah tempat tinggal. Suku adalah sekelompok manusia yang memiliki latar belakang yang sama. Pria suku Bali umumnya memakai udeng atau ikat kepala saat sembahyang. Setiap sembahyang, suku Bali memberi sesajen kepada para dewa. Suku Betawi memiliki pertunjukan khas, yaitu ondel-ondel. Suku Asmat menghias wajah dan tubuh mereka dengan warna merah, hitam, dan putih. Dasar-dasar gerakan tari. Penari saling berhadapan dan berjalan di tempat, kedua tangan diletakkan di bahu. Perbedaan segi banyak, beraturan, dan tidak beraturan. Segi banyak beraturan memiliki sisi yang sama panjang dan sudut yang sama besar. Sarang tawon disusun oleh bangun yang memiliki permukaan heksagonal. Heksagonal adalah segi banyak beraturan. Menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam membaca dalam hati. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dapat ditemukan dengan cara membaca dalam hati. Membaca dalam hati berarti membaca tanpa mengeluarkan suara. Membaca dalam hati adalah kegiatan membaca dengan seksama yang bertujuan untuk memahami dan mengerti isi dari teks yang dibaca.